Ada pertanyaan, kenapa sih di jamaah kajian kalau kajian sunnah, ada lihat baca salah satunya adalah kok bertemu dengan orang-orang di kajian sunnah itu murah senyum. Benar nggak sih senyum itu sedekah dan ibadah? Tapi kenapa kalau saya datang ke kajian sunnah kok jarang yang senyum ke ana? Sampai ana menjadi orang yang sangat terasing. Di kajian tersebut nggak ada yang senyum, nggak ada yang ngajak omong, ya dicemberutin sana sini. Subhanallah. Bagaimana bisa seperti itu? Padahal Nabi SAW, antum membaca sirah, mengkaji sirah, beliau itu dikenal sebagai Al-Amin sebelum menjadi seorang Nabi. Gelar ini masif ada di masyarakat Makkah. Itu tidak akan terjadi kalau Nabi SAW adalah sosok yang kuper, yang gak supel, gak gampang nyapa orang, gak biasa duduk dengan orang. Ya, bagaimana mungkin kita bisa memberikan tarbiyah yang baik kepada lingkungan dan masyarakat kita kalau kita keluar rumah nundukin kepala ke masjid, pulangnya juga nundukin kepala ke rumah. Ya, nggak nyapa sana, nggak nyapa sini, tidak bicara dengan siapapun, tidak peduli dengan lingkungan kita. Bukan seperti itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sangat dikenal. Kalau ini Al-Amin, ya, bagaimana bisa menjadi Al-Amin kalau nggak kenal orang dan nggak dikenal orang? Ini. Dan kemudian kita di majelis ilmu, satu dengan yang lainnya tidak saling kenal, tidak saling sapa, tidak senyum, tidak ini. Ini ajaran sunnahnya siapa? Ya, akhlak dan iman ini bareng. Demikian pula ilmu dan akhlak ini bareng. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, khaslatani la tajtami'ani fi munafiq, husnu samtin wa fiqhun fid din. Dua sifat yang tidak akan kumpul pada sosok seorang munafik. Apa itu? Akhlak yang baik dan ilmu agama. Artinya apa? Seorang yang berilmu agama harus berakhlak yang baik. Enggak bisa kita mengandalkan hafiz Quran, hafiz Sahih Bukhari, hafiz ini dan itu dan lain sebagainya, tapi akhlaknya udah deh ente ambil ilmunya dari dia, jangan ngambil akhlaknya. Nggak bisa dilihat akhlaknya. Ini bukan sosok seorang ahli ilmu, bukan sosok seorang berilmu. Bisa jadi sosoknya munafik. Artinya di antara hadis, di antara faedah dari khaslatani la tajtami'ani fi munafiq, husnu samtin wa fiqhun fid din. Dua sifat yang tidak akan kumpul pada sosok seorang munafik, yaitu akhlak yang baik dan pemahaman ilmu agama. Artinya mungkin orang munafik itu punya akhlak yang baik, tapi nggak mungkin dia akhlak yang baik dan berilmu agama. Mungkin orang munafik itu berilmu yang tinggi dalam ilmu agama, tapi nggak bakal kumpul ilmu agama yang tinggi dan akhlak yang baik pada sosok seorang munafik. Dia punya mungkin salah satunya, tapi nggak bakalan kumpul dua-duanya pada diri seseorang. Paham ya? Jadi iman dan akhlak itu nggak bisa dipisahkan. Kalau ngaji tauhid, ngaji akidah, itu harus diiringi dengan semangat. Bagaimana kita belajar tentang asma wa sifat, tauhid al-asma wa sifat, namun tidak ditanamkan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala as-sami' al-basir, maha mendengar, maha melihat, namun tidak menghadirkan sifat muraqabah dalam hati kita. Bagaimana ketika kita mempelajari sifat Ar-Rahman yang maha luas sifat rahmat dan kasih sayangnya, dan bagaimana begitu turunan dari itu namun tidak membuat kita memiliki sifat rahmat kasih sayang kepada yang lain. Dan di antara fungsi Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Bagaimana kita ngaji ini semuanya tapi tidak berbuah akhlak dan iman pada diri kita. Ini ada kesalahan, ya.